Allahu Akbar, merinding ya ikhwah, di mana jasadnya ditolak oleh keluarga besarnya, ditolak oleh keluarga dekatnya, bahkan tempat di mana asal negaranya pun juga menolak. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk pemakamannya. Semuanya bungkam. Bahkan orang yang kemudian selama ini mendukung Salwan Momika itu tidak bisa berkata-kata. Semuanya menolak atas pemakamannya. Hingga pada akhirnya Swedia memutuskan untuk mengkremasi. Kalau saya tafakuri dan tadaburi, kok mirip kejadiannya dengan penghujat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa itu, yakni Abu Lahab. Sekurang-kurangnya ada 4 kesamaan antara Abu Lahab keakhirannya dengan Salwan Momika, sang penista Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 29 Januari yang lalu, Salwan Momika dikabarkan tewas dengan begitu sangat mengenaskan, di mana sebelumnya orang ini selalu memprovokasi, bahkan menyampaikan dan menyuarakan Islamofobia. 3 tempat oleh orang ini didatangi. Untuk apa? Untuk membakar kitab suci. Yang pertama di bulan Juni di Masjid Stockholm dengan menantangnya kepada umat Islam, kemudian membakar kitab suci. Kedua, di bulan Juli, orang ini pun juga sama, membakar kitab suci di Kedutaan Besar Irak. Dan yang terakhir, di Kedutaan Besar Turki di bulan Agustus. Dan orang ini sangat luar biasa, caci makinya dan menyebarkan provokasi di Swedia itu, di mana Swedia memberikan tempat suaka kepada Salwan Momika, sang penghujat Islam ini. Tetapi apa yang terjadi? Tepat jam 11 malam, orang ini didor sampai meninggal dunia di tempat. Jadi Salwan Momika, di depannya ada HP begitu ya, dia melaksanakan live TikTok. Nah, di depannya itu ada kemudian katanya 5 orang ya, menurut kepolisian setempat ada 5 orang yang kemudian mendor Salwan Momika, dan setelah didor Salwan Momika terjatuh. Halo. You speak English? Halo. Lalu kemudian jeratan hukum yang selama ini mengintainya diberhentikan karena Salwan Momika sudah tewas dengan begitu sangat mengenaskan. Namun, tahukah apa yang terjadi ya ikhwah? Di tanggal 29 Januari itu sampai tanggal 12 Februari, tidak ada seorang pun yang mengklaim atas jasadnya, bagaimana cara pemakamannya. Bahkan yang menjadi miris di sini, keluarganya tidak mengklaim atau tidak bertanggung jawab untuk pemakamannya. Dan bukan hanya itu saja, teman-temannya yang mungkin selama ini mendukung atas aksi-aksinya pun mereka bungkam sama. Hingga pada akhirnya pihak Swedia mengkremasi jasad daripada Salwan Momika. Sahabat Asyik Ngaji, jujur kami begitu sangat merinding ketika pemberitaan ini beredar di media sosial. Kok rasa-rasanya sama dengan Abu Lahab, penantang Nabi SAW, penghujat Nabi SAW. Paling tidak ada 4 kesamaan Salwan Momika dengan Abu Lahab di akhir-akhir masanya. Dan kami ingatkan, jadikan hal ini pelajaran untuk kita semua. Boleh jadi sejarah atau kisah Abu Lahab terulang kembali sampai matinya dengan begitu sangat menghinakan dan mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Jadikan hal ini pelajaran. Yang pertama, kesamaan antara Abu Lahab dengan Salwan Momika. Mereka kedua-duanya sama pembenci Islam, penghujat Islam. Bahkan kalau misalkan kita melihat sejarah Nabi SAW, Abu Lahab itu menantang begitu sangat hebat kepada Nabi SAW, mencaci, mengolok-olok Nabi SAW. Pun sama dengan Salwan Momika, menyebarkan provokasi, menyuarakan untuk Islamofobia. Bahkan kitab suci di tangannya dibakar ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Kedua-duanya sama penghujat dan pembenci Islam. Mereka sama-sama memusuhi Islam. Yang kedua, kematian yang begitu sangat tragis dan terasing. Abu Lahab mati karena penyakit yang menular, yang tentu tidak ada obatnya setelah kejadian Perang Badar. 7 hari setelah itu wafat. Dan apa yang terjadi? 3 hari Abu Lahab tidak dimakamkan
keluarganya pun juga enggan untuk memakamkannya karena bau busuk yang menyengat yang keluar dari jasad Abu Lahab, sehingga 3 hari Abu Lahab tidak dimakamkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, bahkan dalam Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Hisam, dan dalam Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri dalam Al-Makhtum itu dikatakan bahwa Abu Lahab matinya dengan cara penggali kubur membawa tongkat agar tidak terlalu dekat dengan jasadnya Abu Lahab, karena saking baunya yang begitu sangat menyengat yang keluar dari jasadnya. Abu Lahab ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh familinya, ditolak oleh keluarga dekatnya untuk memakamkan. Apa yang terjadi dengan penghujat Islam satu ini, Salwan Momika? Ditolak oleh keluarganya, mereka tidak bertanggung jawab atas pemakamannya, ditolak oleh kerabatnya, ditolak di tempat asal negaranya. Hampir-hampir mirip ya ikhwah. Dan yang ketiga, kehinaan di akhir hayat. Kalaulah Abu Lahab tatkala hidupnya dia bergelimangan dengan harta, banyak kekayaannya, tetapi pas mati dia ditinggalkan oleh keluarganya. Begitupun juga sama dengan Salwan Momika, di mana orang ini mendapatkan suaka, mendapatkan dukungan, mendapatkan support dari orang-orang yang mungkin setuju terhadap aksi-aksinya itu. Tetapi tatkala mati dalam keadaan mengenaskan itu, justru apa yang terjadi? Salwan Momika dijauhi, bahkan tidak ada satu orang pun yang mengklaim atau yang bertanggung jawab untuk pemakamannya. Hampir mirip ya ikhwah. Dan yang terakhir, yang keempat, dampak perbuatannya sendiri yang kemudian dirasakan olehnya. Kalaulah Abu Lahab menghina Nabi, mencaci Nabi, menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mati dalam keadaan mengenaskan, tiada lain dan tiada bukan, itu akibat perbuatan dirinya sendiri yang kemudian akhirnya begitu sangat tragis dan dijauhi oleh keluarganya. Apakah sama dengan Momika, penghujat Islam ini? Hemat kami, ini sangat mirip ya ikhwah. Ketika Salwan Momika membenci Islam, menyuarakan Islamofobianya, bahkan membakar kitab suci itu, maka tentu di akhir hayatnya orang ini mempertanggungjawabkan apa-apa yang pernah ia lakukan semasa hidup di dunia ini. Ikhwafillah, sekali lagi jadikan hal ini pelajaran untuk kita semua agar kita semakin hati-hati dan semakin mendekat kepada Allah Rabbul Izzati. Ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jika bermanfaat silahkan klik dalam subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru yang insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.